wajah wanita, wajah Siti Fatimah. Siti Fatimah ge nyari tekenana tos kumaha eta panjang caritana, amplopna tambah deui hiji deui. Ye naon bea kiai cenah. Aduh aing manggil cenah. Kemudian perangai Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad, suaranya Nabi Daud, Masya Allah. Jadi potongan ahli surga itu sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya Nabi Adam, wajah laki-laki Nabi Yusuf, wajah perempuan Siti Fatimah, kemudian suaranya Nabi Daud, akhlaknya Nabi Muhammad. Lengkap tercoba. Menakan kudu kabita hayang asup kana surga. Nya, kunaon ku taat, ku ibadah. Ngajauhan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus. Jadi Nabi Adam alaihissalam sudah langsung kesan. Akan tetapi ruhnya berangkat secara usia. Pada saat usia Nabi Adam alaihissalam usia balik, maka mulai Nabi Adam galau tinggal di dalam surga. Nabi Adam kunaon teu bubuh-bubuh ieu di surga jadi teu betah. Ada yang diinginkan tapi enggak jelas siapa yang sesungguhnya yang diinginkan itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, bahwa birahi Nabi Adam sudah mulai naik. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Diberikan perangai kepada manusia laki-laki, maka hubbus syahawati minan nisa, cinta kepada perempuan. Jadi kalau laki-laki itu fitrahnya cinta kepada perempuan, fitrah perempuan cinta kepada laki-laki. Lamun ayat lalaki tercinta ka awewe, eta lain turunan Nabi Adam, turunan tangkal jauh. Lamun ayat awewe terbogoh ka lalaki, eta ge lain turunan Siti Hawa, turunan tangkal cecene. Sebab ayeuna aya lalaki bogoh ka lalaki, awewe bogoh ka awewe. Naudzubillah min penyakit yang sangat besar. Karena dari sananya itu Nabi Adam alaihissalam di dalam surga yang begitu megah, yang begitu indah, terbetah gara-gara ada sebuah cinta, ada sebuah kerinduan kepada siapa? Kepada perempuan. Itu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan kepada keturunan. Sampai kalau Nabi Adam itu terbawa tidur, maka Allah yang paling tahu terhadap keadaan Adam pada saat itu, di mana Adam sudah mulai naik birahinya terhadap wanita. Maka Nabi Adam tidur. Pada saat tidur dipanggillah malaikat Jibril alaihissalam untuk mencabut salah satu tulang rusuk sebelah kanan yang paling atas. Kemudian diletakkan di sebelah kanan Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita kalau dioperasi dibuka dada kita, tulang 3 orang kurang hiji. Maka setelah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyakula lahu kun fayakun. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
prosesnya panjang 40 tahun. Dia 4 amplop deh nyaritakeun proses Nabi Adam 40 tahun. Maka sing sering undang ngaji karya ibu boga duit jual sawah heula jual heula 40 tahun. Tapi menciptakan Siti Hawa ayyakula lahu kun fayakun. Selesai Siti Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kaget Nabi Adam bahwa ternyata apa yang dirindukannya, apa yang didamba-dambakannya telah ada di sampingnya yang bernama Siti Hawa. Pucuk dicinta ulang lebih. Masya Allah. Dan orang ke walimatun nikah, orang iman nyarita percintaannya menyarek nyaritakan isome raj. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam alaihissalam memandang Siti Hawa, Masya Allah, luar biasa tertariknya kepada Siti Hawa. Anu kasep jenuh. Tapi kata malaikat Jibril tidak boleh, harus nikah terlebih dahulu. Maka dinikahkan, mas kawinnya mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Orangnya lahir 14,5 abad yang silam, merupakan nabi yang terakhir daripada 124.000 nabi, tapi sholawatnya sudah berkumandang di surga Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usai nikah Bapak Ibu sekalian, maka disitulah pertama kali apa yang disebut dengan nasihat pernikahan. Siapa yang memberikan nasihat pernikahan? Nabi Adam alaihissalam. Kepada siapa? Kepada kedua mempelai. Siapa kedua mempelainya? Mempelai laki-laki Nabi Adam, mempelai wanita Siti. Seperti apa nasihatnya? Ia ngaji jauh di Pakistan, mual kepanggih ngaji di Indonesia. Ngajinya di mana? Di Pakistan. Karena saya mondok 4 bulan di Pakistan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam dinasihat oleh malaikat Jibril. Wahai Adam, kata malaikat Jibril alaihissalam, kamu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dalam proses yang sangat panjang 40 tahun. Coba lamun eta tanah digalai 40 tahun kuat kira-kira. Ulah ge tanah digali 40 tahun, pan eta kenteng digalaina unggul 3 jam. Kuat. Yang diciptakan dari tanah itu seperti genting, bukan dalam proses 40 tahun, maka ketika jadi genting tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Namanya maka kamu Adam, kata malaikat Jibril, adalah kuat. Tapi istri kamu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu mudah retak, mudah patah. Ditambah lagi dalam proses, bukan seperti proses penciptaan kamu, dalam proses yang sangat singkat, ayyakula lahu kun fayakun.
laki-laki, bersumber daripada wahyunya Allah. Maka Nabi Adam melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh malaikat Jibril alaihi. Nabi Adam ingin segera membawa Siti Hawa untuk jalan-jalan di surga yang penuh dengan keindahan. Ulah ge surga anu indahna 88% dibandingkan jeung alam dunia. Eta we kan gunung salak kalingelin baru jalan-jalan teu. Komo isu. Maka Nabi Adam alaihissalam melaksanakan nasihat nikah daripada malaikat Jibril. Ketika ingin berjalan, Nabi Adam berdiri terlebih dahulu. Kemudian, ibu-ibu lihatin ini audio visual, membukukan tangannya, mengulur badannya, mengulurkan tangannya kepada Siti Hawa mengulurkan tangan, nyambut uluran tangan Nabi Adam, dipegang oleh Nabi Adam, diangkat pelan-pelan sambil berbicara, hati-hati sayang. Bu, data salah gimana? Udah, lama. Salah gimana gitu? Berarti dia lain turunan Nabi Adam dia, turunan Kangkala. Awas deh, ditang ngaji kan dia, lamun terjadi Nabi Adam, doa. Apa majikan model itu? Nasihati malaikat Jibril. Al-ilmu imamul, ilmu itu imamnya Sekarang kita punya ilmu laki-laki, harus menjaga istri seperti menjaga istrinya Nabi Adam kepada Siti Hawa. Pulang dari sini, awas lamun eta pamajikan henteu diulurkeun tangan urang, disambut ku pamajikan urang, terus ditarik lalaunan, hati-hati sayang. Indah gak kira-kira? Indah gak kira-kira? Seindah pertemuan dulu ketika kita awal pertemuan dengan istri kita. Masya Allah. Nabi Adam kalau berjalan, ibu, tidak pernah melepas tangan Siti Hawa. Cek orang Bandung mah di kaleng, cek orang Sadeng di kaleng. Kabeh dieuna dituyun terus. Lain ditinggalkan jauh. Dikegerok ku pamajikan anak akan ulah gancang teh. Guru siapa? Yang menjadi pertanyaan, eta salah ke mana gitu? Hah? Lamun gitu kira-kira turun saha? Astagfirullahaladzim. Makanya penting ngaji model itu penting. Penting. Ulah nuluhur eta. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata akhlak semacam ini Nabi Adam alaihissalam kepada Siti Hawa diteruskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti apa pidatonya? Nabi kita Muhammad SAW di hadapan sahabat radhiyallahu anhum. Sebaik-baik kamu wahai laki-laki, ini kata Rasul. Sebaik-baik kamu wahai laki-laki, diulang sampai 2 kali Rasul. Kamu baik terhadap istri kamu. Kata siapa?
taala. Mual asup ka surga sia. Teu bager ka pamajikan. Mual asup ka surga. Masya Allah. Yuk kita baca satu hadis, innakum akhadtumuhunna bi izni wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah fa'ashiruhunna bil ma'ruf wa kiswatuhum. Kata Rasul eta baheula ulah ke urang nyaba ka mamaji, ulah ke urang naon tah leuwih nanti nyaba naon teh nyium. Udah penting awas ya, ayeuna di 17 tahun ke atas. Belum ucapan cerita. Ya magar nasihat ka kolot. Ulah ge nyambak ulah ge. Nah, nyium tah mana? Ulah ge nyi. Komo napikeun ka ngorosotkeun baju. Ningali ge dorakan haram. Tapi kata Rasul fa innakum akhadtumuhunna bi iznillah. Engkau mengambil yang tadinya haram dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi halal. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan dihalalkan bagi kamu sekalian parjikan. Ya budak detik ya. Mau diterjemah parjiknya itu haram. Kalau melakukan tanpa izin Allah, tanpa kalimat Allah, zina namanya. Betul? Salah satu dosa yang paling besar. Tapi karena izin Allah, karena kalimat Allah, angkah tuka wajawat tuka bimahri, bebek uang dibayar tunai, mobil itu dikahal. Masya amtadina haram jadi bahkan lebih jauh daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum. Istri kamu itu umpama sawah kamu. Oleh karenanya fa'tu harsakum, pacul eta sawah. Allah itu bahasanya karena ini 17 tahun ke atas, Allah juga pintar mengolah bahasa. Subihal istri bisawah, diumpamakan istri itu dengan wasubihal pamajikan bil pacul. Wasubihal salaki bil pacul. Jadi diumpamakan ai pamajikan eta sawana, ai salaki pacul. Ngan ai macul di sawah mah tiburan, ai macul pamajikan mah tibur. Sakitu bedana. Manakeun lamun malam Jumat, malam Senin arek ka mana? Rek macul pamajikan urang. Ini bahasa Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh daripada itu, bukan hanya akan tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa istri kita harus digauli. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu mempergauli istri dengan indah. Ada lagi ujungnya wa kiswatuhun. Sampai kepada belikan pakaiannya yang indah. Belikan mandi wadah kita. Oh, ayo wadah kita ngarang. Kutangnya yang indah, behakna yang indah, terus kiana, caranya jawabnya yang indah, yang kutang geus pegat, alina, terus caranya jorok geus soek eta tengah-tengahna, wakis patunan, belikan baju yang indah, BH yang indah, cancuk yang indah, kerudung yang indah, belikan perhiasan yang indah, jam yang indah, handphone yang sama dengan suami. Ieu mah salaki handphonenya iPhone, pamajikan handphonenya Cirinis. Teman-teman siapa salah pamajikan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi
Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat pernikahan dari Nabi Adam alaihissalam yang diteruskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah ini kita selesai. Rumah tangga itu di dalam Al-Quran ada 4 rumah tangga sebagai sebuah percontohan kepada kita. Mau mengambil contoh yang mana? Yang pertama, perhatikan baik-baik, terutama oleh pengantin baru. Rumah tangga suaminya diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Istrinya dicelakakan oleh Allah dunia. Rumah tangga yang kedua, istrinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Suaminya dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Singkat pahili. Yang ketiga, suami istri cilaka saduana di dunia jeung di akhirat. Yang keempat, tidak ada yang kelima. Hanya 4 contoh dalam Al-Quran. Suami dan istri selamat, bahagia, mulia dunia, selamat, bahagia, mulia di akhirat. Ada berapa? Ada. Keluarga yang pertama, suaminya selamat dunia akhirat, istrinya celaka dunia akhirat. Keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Teguh diceritakan panjang teh ulah nambah amplop deui. Kemudian yang kedua, istrinya selamat dunia akhirat, suaminya celaka dunia akhirat. Keluarga Fir'aun laknatullah. Siti Asia selamat, tapi Fir'aun celaka. Siti Asia itu tercantik se-Mesir, dipaksa nikah dengan raja namanya Fir'aun. Karena Siti Asia seorang wanita yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran yang dibawakan oleh pendahulunya, kitab Suhuf jeung Taurat yang dibawakan oleh Nabi Musa alaihi salam, sehingga ketaatannya betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suaminya Fir'aun kaya raya, tidak pernah makan dari harta suaminya, karena tahu harta suaminya itu hasil daripada mengambil daripada rakyat dengan paksa. Sehingga makan Siti Asia menjual tikar untuk makan minum, untuk mensucikan dirinya dari makanan minuman yang haram. Kemudian yang kedua, karena Siti Asia itu mensucikan dirinya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disentuh oleh Fir'aun. Eta Fir'aun gagah perkasa, pamajikanna lain hiji 200. Ayat disebutna taman gundik-gundik Fir'aun di pinggir sungai. Kalau Fir'aun ingin meniduri wanita semaunya, sapoe 10, 20, 30 bari garilis. Urang mana? Urang Mesir. Tapi ketika ingin tidur dengan Siti Asia, oleh Allah dicabut kekuatannya, karena Allah menjaga Siti Asia. Upah kesabaran Siti Asia menyucikan diri walaupun di depan istan, makan dari makanan yang halal, tidak berani makan dari makanan yang halal daripada istri suaminya, maka nanti di surga Siti Asia dipinang, dilamar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dinikahkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok kalau ada wanita soleh
tidak ikut durhaka kepada suaminya yang durhaka, maka Allah akan memenangkan itulah perempuan dengan laki-laki yang solehah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, keluarga suami istri celaka binasa di dunia, celaka binasa di akhirat, dua-dua. Keluarga siapakah? Keluarga Abu Lahab. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebuah pembelajaran contoh bagi kita, sengaja Allah membuat satu surat dalam Al-Quran yang namanya Al-Lahab. Tabbat yada abi ma'adna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron natalah wa mra'atuhu. Jeung salahna ku Allah di dunia dihinakan, di akhirat dikerabatkan tina seunah. Na'udzubillahi min dzalik. Eta saking hina-hinana Fir'aun, saking hina-hinana Abu Lahab di Gunung Bunder, walaupun aya jalma anu pangbodoh-bodohna moal aya nadar isukan aing lamun boga anak boga incu ngaranna lamun henteu Fir'aun Abu Lahab. Aya moal kira-kira hina teh, hina teh padahal raya, hina teh padahal benar. Tapi seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan karena mereka adalah memusuhi Allah, tidak mengamalkan ajaran agama Allah. Yang terakhir, yang keberapa? Yang keempat, suami istri selamat bahagia mulia dunia dan di akhirat. Keluarga siapakah itu? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terakhir. Tentu Bapak Ibu sekalian, terutama untuk pengantin baru, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamat bahagia mulia dunia dan akhirat dalam kehidupan rumah tangga. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah buat kamu dalam diri Rasul sallallahu uswatun hasanah, contoh yang baik. Qudwah hasanah, contoh yang baik. Sampai seperti itu. Termasuk di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi pertanyaannya, dengan apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kehidupan rumah tangganya sehingga senang bahagia mulia di dunia, senang bahagia mulia di akhirat? Jawabannya, membangun rumah tangga baginda besar Muhammad SAW dengan nasihat kembali yang dinasihatkan oleh Allah. Apa nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang hidup rumah tangga? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi, berbekalah kalian sebaik-baik bekal di dalam kehidupan sendiri, kehidupan rumah tangga, kehidupan berbangsa bernegara, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kehidupan rumah tangga sehingga rumah tangganya selamat bahagia mulia di dunia dan di akhirat, maka modalnya adalah takwa. Selalu melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, menjauhi setiap larangan-larangan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin senang, selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat, komitmen yang dibangun di dalam kehidupan rumah tangga seperti yang baru dibangun oleh kedua mempelai, jangan pernah berkomitmen ingin membangun rumah.
Jangan pernah berkomitmen ini membangun usaha. Jangan pernah berkomitmen untuk bercita-cita ini dan itu. Komitmenlah membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruskan. Ketika yang dibangun di dalam komitmen berumah tangga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca ayat Al-Qur'an. Buat mereka yang membangun kehidupannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ayat 6. Barang siapa yang membangun kehidupan rumah tangganya dengan takwa, melaksanakan setiap perintah Allah, menjauhi setiap larangan Allah, suami istri saling ingat mengingatkan sholat 5 waktu, membangunkan subuh, mengingatkan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian seterusnya dan seterusnya di dalam perintah-perintah Allah, saling mengingatkan, menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaj'allahu makhraj. Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Jangankan punya usaha, andai orang yang berkomitmen dalam kehidupan rumah tangga pada saat akan nikah tidak memiliki apa-apa, mas kawin menang pamere indung jeung bapana, tapi usai akan nikah komitmen membangun takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahi sebentar diberikan jalan keluar dalam kesulitannya, bahkan oleh Allah akan datangkan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Jadi kalau membangun takwa, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar rumah akan dibangun, perusahaan akan datang apabila takwa yang dibangun di dalam kehidupan. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang membangun kehidupannya dengan takwa, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah menjadikan baginya yusra, seluruh urusan dimudahkan oleh Allah. Hidup di alam dunia semuanya susah, betul? Akan tetapi ketika kita bermodalkan takwa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan.